nih, semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem respirasi atau sistem pernafasan. Penasaran dengan apa yang disebut dengan sistem respirasi? Langsung saja ke materi. Sistem respirasi atau sistem pernafasan. Sistem respirasi merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan sisa oksidasi berupa karbon dioksida dan uap air. Dalam proses sistem pernafasan atau sistem respirasi, ada organ-organ yang berperan dalam proses tersebut. Yang pertama yaitu rongga hidung, di mana rongga hidung merupakan tempat keluar masuknya udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung dan lendir, di mana rambut-rambut hidung dan lendir tersebut berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen. Selanjutnya yaitu faring, di mana faring memiliki nama lain yaitu rongga teka, di mana faring ini merupakan pertigaan yang menyalurkan antara sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan rongga hidung. Selanjutnya yaitu laring, di mana dalam laring terdapat selaput suara, di mana ketegangannya diatur oleh serabut-serabut otot sehingga dapat memperbesar dan memperkecil suara. Setelah laring, terdapat trakea, di mana trakea ini merupakan saluran berbentuk pipa, di mana terdapat gelang-gelang yang disebut dengan tulang rawan, yang berfungsi untuk menjaga struktur dari trakea. Selanjutnya terdapat bronkus, di mana bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Setelah bronkus terdapat bronkiolus, di mana bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Jadi trakea memiliki cabang disebut bronkus, bronkus memiliki cabang disebut dengan bronkiolus. Setelah bronkiolus terdapat yang namanya alveolus, di mana pada alveolus ini merupakan gelembung-gelembung halus yang terdapat banyak sekali pembuluh kapiler di dalamnya. Respiratory system atau sistem pernafasan. Adapun pada sistem pernafasan yang berperan yaitu paru-paru. Ketika udara yang kaya akan oksigen masuk melalui rongga hidung, di dalam rongga hidung udara tersebut akan diserap, setelah itu akan dibawa menuju faring, lalu menuju trakea. Dari trakea akan masuk ke percabangan trakea yaitu bronkus. Dari bronkus, udara akan disalurkan melalui percabangannya yang disebut dengan bronkiolus. Dari bronkiolus, udara tersebut akan disalurkan menuju ke alveolus. Di alveolus terdapat kapiler-kapiler darah. Dalam alveolus terdapat ruangan-ruangan yang disebut dengan ruangan alveolus yang di dalamnya terdapat pori-pori. Pada kapiler darah terdapat banyak sekali red blood cell atau sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Maka dari itu, oksigen yang terdapat pada alveolus akan berdifusi keluar menuju kapiler. Di kapiler, molekul oksigen tersebut akan diserap oleh red blood cell atau sel darah merah, sehingga sel darah merah yang awalnya berwarna keunguan berubah menjadi berwarna merah. Selanjutnya, karbon dioksida yang terdapat di kapiler darah akan berdifusi ke dalam dan disimpan di ruangan alveolus. Karbon dioksida yang terdapat di ruangan alveolus akan dikeluarkan menuju yang pertama yaitu bronkiolus. Dari bronkiolus, karbon dioksida tersebut akan melalui bronkus, setelah bronkus akan melalui trakea dan dikeluarkan melalui rongga hidung berupa karbon dioksida. Sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini ada dua. Yang pertama yaitu sistem pernafasan dada dan yang kedua yaitu sistem pernafasan perut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem pernafasan dada, di mana ketika udara yang kaya akan oksigen masuk, pada saat itu juga otot pada tulang rusuk akan berkontraksi. Dengan demikian, rongga pada dada juga akan mengembang, di mana udara akan masuk lalu terjadi pertukaran oksigen pada alveolus. Setelah itu, di mana otot tulang rusuk akan mengalami yang namanya relaksasi, lalu rongga dada akan mengempis. Dari sana, udara yang terdapat di rongga dada akan dikeluarkan melalui rongga hidung, di mana udara tersebut kaya akan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan perut, di mana pada saat udara yang kaya akan oksigen masuk ke dalam rongga hidung, lalu otot diafragma akan mengalami yang namanya kontraksi dan diafragma akan mendatar, lalu udara yang terdapat di paru-paru akan mengalami yang namanya pertukaran gas pada alveolus. Selanjutnya, apabila otot diafragma mengalami relaksasi, maka rongga diafragma akan melengkung dan udara akan dikeluarkan melalui rongga hidung.
volume dan kapasitas paru-paru, di mana setiap orang memiliki volume dan kapasitas paru-paru yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh cara bernafas, lalu ukuran paru-paru, dan kekuatan orang tersebut dalam bernafas. Yang pertama ada yang namanya volume tidal, di mana volume tidal ini merupakan volume udara yang dapat diinspirasikan dan diekspirasikan, di mana volume tidal ini merupakan sistem pernafasan normal volume tidal akan ditambah oleh 500 ml. Selanjutnya terdapat volume cadangan inspirasi, di mana volume cadangan inspirasi ini merupakan volume udara yang dapat diekspresikan setelah volume tidal. Volume cadangan inspirasi ini nantinya akan ditambahkan 3000 ml. Selanjutnya itu volume cadangan ekspresi, di mana volume cadangan ekspresi merupakan volume udara yang dapat diekspresikan setelah ekspresi tidak normal, di mana volume cadangan ekspresi nantinya akan ditambahkan 1100 ml. Selanjutnya itu volume sisa atau volume residu, di mana volume residu ini merupakan volume yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan pernafasan ekspresi. Volume sisa atau volume residu, di mana volume residu ini merupakan volume atau sisa udara yang terdapat di paru-paru setelah melakukan ekspirasi dengan kuat, di mana volume residu ini nantinya akan ditambah 1200 ml. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem respirasi atau sistem pernafasan. Yang pertama yaitu batuk pilek, di mana batuk pilek merupakan penyakit pernafasan yang paling gampang menular dan juga paling populer. Batuk pilek ini biasanya disebabkan oleh virus influenza. Selanjutnya yaitu asma. Asma merupakan kondisi di mana bronkus atau bronkiolus mengalami penyempitan yang disebabkan oleh alergi. Asma ini biasanya ditandai dengan sesak nafas. Selanjutnya yaitu TBC atau tuberkulosis, di mana tuberkulosis ini merupakan penyakit yang menyerang paru-paru yang dikarenakan infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menular melalui udara. Selanjutnya yaitu pneumonia, di mana pneumonia merupakan peradangan paru-paru yang diakibatkan karena infeksi virus, bakteri, atau benda asing yang masuk ke dalam paru-paru. Hal ini biasanya mengakibatkan adanya timbunan cairan eritrosit dan leukosit di dalam alveolus. Selanjutnya yaitu bronkitis akut, di mana bronkitis akut ini cukup sering terjadi karena merupakan kelanjutan dari pilek atau jenis infeksi lainnya pada saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi bakteri yang biasanya mempengaruhi membran lendir pada hidung dan tenggorokan. Selanjutnya yaitu faringitis, di mana faringitis merupakan radang pada bagian jaringan dan struktur di bagian faring atau tenggorokan. Emfisema. Emfisema merupakan keadaan di mana permukaan alveolus melebar karena infeksi sehingga menurunkan proses difusi pada oksigen. Selanjutnya yaitu virus yang sedang merambah di seluruh dunia, yaitu virus corona. Virus corona ini menyebabkan penyakit yang disebut dengan COVID-19. Virus corona biasanya menyerang sistem pernafasan dan bisa memicu banyak sekali gejala seperti batuk, pilek, demam tinggi, sesak nafas, dan hal yang paling risiko yaitu menyebabkan kematian. Virus corona ini biasanya menyerang orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, itu tadi mengenai materi sistem pernafasan. Untuk selanjutnya, kalian bisa jawab pertanyaan berikut.
jawab nggak? Semoga kalian bisa jawab ya. Nah, semoga materi sistem pernafasan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pembuatan video atau menjelaskan materi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.